Tanggal 10 November 2025 akan selalu menjadi tanggal yang sangat amat penting buat kita sebagai warga negara Indonesia. Kenapa begitu? Karena di tanggal tersebut negara memutuskan untuk memperingati Hari Pahlawan Nasional, hari di mana kita harusnya mengingat bagaimana kerasnya perjuangan dan juga jerih payah dari orang-orang yang sudah berjuang buat kita bisa merasakan hidup aman dan juga tentram tinggal di negara ini tanpa adanya penjajah dan juga penindasan. Bahkan ya, hak-hak yang bisa lo rasakan sekarang sebagai buruh pun itu merupakan hasil jerih payah dari para pejuang terdahulu. Salah satunya apa yang diperjuangkan sama Ibu Marsina. Namun, di tanggal 10 November 2025, perbincangan mengenai Hari Pahlawan Nasional agak sedikit berbeda dibandingin tahun-tahun sebelumnya. Kenapa begitu? Karena di tahun ini, Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk memberikan gelar kepahlawanan kepada 10 tokoh yang pernah berjuang di negara ini gitu ya. Salah satunya Ibu Marsinah dan juga Pak Soeharto sebagai presiden negara kita yang kedua. Kita bakal bahas itu semua di video ngopi kesempatan kayak ini terkait dinamika tentang perbincangannya. Jadi selamat datang di Ngopi Ngobrolin Persoalan Indonesia bersama gua, your favorite Uncle Ombre. Video ngopi ini didasarkan atas beberapa artikel yang udah pernah gue baca. Salah satunya artikel dari Detik News yang dirilis di tanggal 10 November 2025 dengan judul "Ini Daftar Jasa 10 Pahlawan Nasional 2025" yang dibacakan di Istana. Ini artikel bagus banget ngasih tau ke kita siapa aja yang dapat plus apa aja alasannya. Kemudian postingan dari beberapa akun di media sosial, kayak misalkan dari Tempo, di mana Menteri Sosial bilang keluarga pahlawan nasional terima tunjangan 50 juta per tahun. Lalu postingan dari WALHI atau Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, di mana banyak banget aktivis yang ngasih tahu kalau misalnya mereka menolak Pak Soeharto diberikan gelar pahlawan nasional. Lalu ada artikel dari Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia. Ini gue penasaran kapan terakhir kali pemerintah kita ngasih gelar kehormatan pahlawan nasional gitu. Dan ternyata terakhir kali itu 2019 sama Pak Jokowi. Dimana ini dimuat dalam artikel berjudul "Presiden Jokowi anugerahkan gelar pahlawan nasional kepada 6 tokoh". Lalu gue coba buat quick research gitu ya. Quick search bagaimana sentimen orang-orang di Twitter terkait adanya gelar kehormatan yang diberikan sama beberapa tokoh di tanggal 10 November 2025 ini. Lalu dari Facebook, salah satu postingan dari Dikal, Anda membaca berita pun itu lu bisa lihat kolom komentarnya tentang sebuah artikel yang di screenshot dengan judul "Soeharto jadi pahlawan nasional", di mana ICW, Indonesian Corruption Watch ya, simbol kematian reformasi. Lalu gue coba buat nge-cross check di Instagram juga, udah ada beberapa konten kreator yang ngasih meme atau buat meme terkait adanya keputusan Pak Soeharto jadi pahlawan nasional ini. Kayak misalkan yang dibuat sama Ajo, kalau Soeharto adalah pahlawan, apakah yang dulu melengsarkan dia penjahat? Silogisme yang sepertinya harus direvisi mulai sekarang. Kemudian kita juga bisa ngelihat salah satu postingan di Twitter gitu ya, yang ngasih tahu konteks kenapa mendapatkan status pahlawan nasional itu penting dan juga banyak dapat manfaatnya. Lalu artikel dari Kompas tentang Ibu Marsina dan ingatan kelam dwi fungsi ABRI. Kompas lagi dengan artikel "Ini hak dari penerima gelar pahlawan nasional, keluarga atau ahli warisnya". Gue penasaran apa aja yang didapat gitu ya. Dan yang terakhir itu artikel dari Detik lagi dengan judul "Daftar Kriteria Penerima Gelar Pahlawan Nasional", apa aja ya. Siapa tahu ada di antara lu semua yang penasaran gitu gimana cara bisa jadi pahlawan nasional. Oke, kita bakal mulai pembahasan ini dengan sebuah pertanyaan, kenapa ini rame banget dibicarakan sampai tanggal 11 November 2025. Kenapa orang-orang rame banget di Twitter berisik tentang adanya orang yang ditolak gitu ya untuk mendapatkan gelar kehormatan. Jadi basically gini, dari 10 tokoh yang diberikan gelar pahlawan nasional sama Pak Prabowo, ada 2 tokoh yang perjuangannya itu terlihat sangat amat bertolak belakang, kata para pengamat. Yang pertama itu Pak Soeharto, dan yang kedua itu Ibu Marsina. Gue kayaknya nggak perlu ngasih tahu ke lu semua tentang sejarahnya Pak Soeharto dan segala macam gitu, karena buat lu sendiri yang sering banget nontonin Ngopi dan juga Kamar Film mungkin, dan juga beberapa channel-channel sejarah lain pasti tahu sejarah-sejarahnya Pak Soeharto. Sementara Ibu Marsina sendiri, buat lu semua yang nggak tahu, ini ada satu lagu yang simple banget, yang enak banget, yang catchy banget, menggambarkan bagaimana perjuangannya Ibu Marsina. Silahkan dengarkan lagu Marginal dengan judul Marsina. Dari sini lu bisa tahu perjuangan apa yang emang diperjuangkan sama Ibu Marsina sendiri. Jadi beliau ini merupakan pegawai dari perusahaan arloji gitu ya, atau jam tangan, yang aktif banget memperjuangkan hak-hak buruh. Buat lu semua yang sekarang kerja sebagai buruh korporat ya, atau pegawai yang kerja di perusahaan unicorn di Indonesia gitu, atau buruh-buruh pabrik, lu secara tidak langsung itu merasakan hasil perjuangan dari Ibu Marsina ya, terkait kenaikan upah, cuti haid, cuti hamil, upah lembur, dan juga hak-hak pekerja lainnya.
itu secara tidak langsung sering banget diperjuangkan sama beliau. Namun di tanggal 8 Mei 1993 gitu ya, lu bisa lihat sendiri ceritanya dari Kompas ini dengan judul Marsina dan Ingatan Kelam Dwi Fungsi ABRI, beliau ditemukan tewas ya ketika sedang melakukan aksi. Ya, diculik dulu terus kemudian disiksa dan ditemukan tewas. Nah, yang membuat kondisi ini secara tidak langsung terjadi pada masa pemerintahannya Pak Soeharto. Jadi, para pengamat dan juga para aktivis menganggap kalau misalkan dua tokoh ini disandingkan pada tanggal 10 November 2025 sebagai pahlawan nasional itu sangat amat aneh. Dan buat lo semua yang penasaran siapa aja selain dua tokoh tersebut yang mendapatkan gelar kehormatan pahlawan nasional, kita bakal baca bareng-bareng lewat artikel ini. Ya, yang pertama Gus Dur, almarhum Kiai Haji Abdurrahman Wahid ya, dari Jawa Timur, pahlawan dalam bidang perjuangan politik dan pendidikan Islam. Di mana beliau katanya adalah tokoh bangsa yang sepanjang hidupnya mengabdikan diri memperjuangkan kemanusiaan, demokrasi dan pluralisme di Indonesia atau keberagaman. Terus kemudian yang tadi udah kita sebut Pak Soeharto dari Jawa Tengah, di mana beliau kalau misalnya dalam penganugerahan ini gitu ya dikasih tahu adalah pahlawan bidang perjuangan. Jenderal Soeharto menonjol sejak masa kemerdekaan sebagai wakil komandan BKR Yogyakarta. Ia memimpin pelucutan senjata di Jepang, Kota Baru 1945. Lu harus tahu ya kalau misalkan dua presiden ini itu disematkan sebagai pahlawan nasional bukan karena presiden tapi karena ada alasannya sendiri. Terus yang ketiga itu almarhumah Marsinah dari Provinsi Jawa Timur, di mana beliau kalau misalkan dalam penyematan ini adalah pahlawan di bidang perjuangan sosial dan kemanusiaan. Marsinah adalah simbol keberanian, moral, dan perjuangan hak asasi manusia dari kalangan rakyat biasa. Lahir di desa Ngunjo, Nganjuk, Jawa Timur, ia tumbuh dalam keluarga petani miskin yang menanamkan nilai kerja dan keadilan sosial. Terus kemudian ada almarhum Profesor Dr. Mukhtar Kusumat Maja dari Provinsi Jawa Barat. Oh, gue sering banget nih lihat namanya di daerah-daerah Jawa Barat, terutama Bandung dan juga Bogor ya. Adalah pahlawan dalam bidang perjuangan hukum dan politik, di mana beliau itu yang paling menonjol katanya dalam gagasannya dengan konsep negara kepulauan yang digunakan oleh Juanda Kartawijaya dalam mendeklarasikan Juanda tahun 1953. Kemudian ada almarhumah Hajah Rahmah El Yunusiah dari Provinsi Sumatera Barat. Oh, dari Sumbar. Di mana beliau ada pahlawan dalam bidang perjuangan pendidikan Islam. Ia adalah ulama, pendidik, dan pejuang kemerdekaan yang dedikasinya paling menonjol dalam mempelopori pendidikan perempuan Islam di Indonesia. Sejauh ini ada 2 ya perempuan. Terus yang keenam ada almarhum Jenderal TNI Sarwo Edi Wibowo dari Provinsi Jawa Tengah. Yang beliau katanya adalah pahlawan dalam bidang bersenjata. Perjuangan militer dari Sarwo Edi dimulai sebagai komandan kompi dalam TKR selama periode perang kemerdekaan 1945 sampai dengan 1949. Lalu ada almarhum Sultan Muhammad Salahuddin dari Provinsi NTB. Beliau berperan besar di bidang pendidikan dengan mendirikan HIS di Rabah 1921, Sekolah Kejuruan Wanita 1922, dan Sekolah Agama dan Umum di setiap Kejenlian tahun 1922. Lalu ada almarhum Syaikhona Muhammad Khalil dari Provinsi Jawa Timur, pahlawan dalam perjuangan pendidikan Islam ya. Udah ada 3 nih yang emang berkaitan dengan agama Islam ya. Syaikhona Muhammad Khalil merupakan ulama karismatik yang menempuh jalur pendidikan kultural, sosial, dan agama. Lalu yang nomor 9 ada almarhum Tuan Rondaheim Saragih dari Provinsi Sumatera Utara. Beliau adalah pahlawan bidang perjuangan bersenjata yang dikenal sebagai Napoleon dari Batak. Di bawah kepemimpinan Tuan Rondaheim Saragih, pasukan Dayak di Simalungun mencatatkan riwayat perjuangan menonjol melawan kolonialisme Belanda dengan fokus pada pertahanan kemerdekaan yang berhasil. Kemenangan signifikan terutama setelah pertempuran Dolok Merawan dan Dolok Sagala. Dan yang terakhir itu ada almarhum Zainal Abidin Syah dari Provinsi Maluku Utara, di mana beliau adalah pahlawan bidang politik dan diplomasi. Zainal Abidin Syah adalah Sultan Tidore ke-37 yang memimpin sejak tahun 1946 hingga wafatnya pada tahun 1967. Jadi itulah 10 tokoh yang diberikan gelar pahlawan nasional sama Pak Prabowo di tanggal 10 November 2025. Pertanyaan selanjutnya adalah apa yang didapat sama keluarga yang memang anggotanya itu merupakan pahlawan nasional. Ini sudah ada beritanya gitu ya, di mana dimuat dalam Kompas dengan judul ini hak dari penerima gelar pahlawan nasional keluarga atau ahli warisnya. Jadi menurut artikel ini Presiden Prabowo Subianto menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada 10 tokoh. Ini kita udah tahu ya. Penganugerahan tersebut diberikan berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 116 TK tahun 2025 tentang penganugerahan gelar pahlawan nasional yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 6 November 2025, di mana menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada mereka yang namanya
tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai penghargaan dan penghormatan yang tinggi atas jasa-jasanya yang luar biasa untuk kepentingan mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa. Jadi lu udah baca ya, kita udah baca bareng-bareng siapa saja. Terus tunjangannya kepada keluarga pahlawan nasional atau ahli waris, itu disebutkan kalau misalnya penerima gelar pahlawan nasional berhak mendapatkan tunjangan berkelanjutan yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara serta besaran tunjangan berkelanjutan bagi pejuang perintis kemerdekaan dan keluarga pahlawan nasional. Yes, dapat tunjangan ketika emang ada anggota keluarga lu yang menjadi pahlawan nasional. Tunjangan berkelanjutan dimaksud dalam Perpres tersebut adalah JAMSOS atau jaminan sosial yang diberikan pemerintah kepada pejuang perintis kemerdekaan dan keluarga pahlawan nasional dalam bentuk tunjangan kesehatan, tunjangan hidup, tunjangan perumahan, dan atau tunjangan pendidikan. Ya, ada 4 berarti yang didapat: tunjangan kesehatan, tunjangan hidup, tunjangan perumahan, dan juga tunjangan pendidikan. Lu bisa lihat sendiri detailnya dari berita ini, dan kalau misalnya lu semua penasaran tunjangan-tunjangan itu berapa, kalau misalnya berdasarkan keterangan dari Menteri Sosial dijelasin kalau misalkan berdasarkan pasal 19, keluarga pahlawan nasional berhak mendapatkan tunjangan berkelanjutan sebesar 50 juta per tahun dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi. Gitu, coy. Alright, dan buat lu semua yang penasaran gimana caranya lu bisa menjadi pahlawan nasional di era yang sekarang, udah ada artikel juga yang ngasih tahu bagaimana caranya lu bisa menjadi penerima gelar pahlawan nasional. Jadi, menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2009 tentang gelar tanda jasa dan tanda kehormatan, gelar adalah penghargaan negara yang diberikan presiden kepada seseorang yang telah gugur atau meninggal dunia atas perjuangan pengabdian, dharma bakti, dan karya yang luar biasa kepada bangsa dan negara. Jadi syarat utama untuk lu menjadi pahlawan nasional di negara ini, ya jelas gitu ya, udah gugur. Sementara itu pahlawan nasional adalah gelar yang diberikan kepada warga negara Indonesia atau seorang yang berjuang melawan penjajah di wilayah yang sekarang menjadi wilayah negara kesatuan Republik Indonesia yang gugur atau meninggal dunia demi membela bangsa dan negara, atau yang semasa hidupnya melakukan tindakan kepahlawanan atau menghasilkan prestasi dan karya yang luar biasa bagi pembangunan dan kemajuan bangsa dan negara Republik Indonesia. Salah satu tujuan pemberian gelar adalah untuk menghargai jasa setiap orang, kesatuan institusi pemerintah, dan atau organisasi yang telah mendharma baktikan diri. Nah, untuk kriterianya itu udah dicantumkan di pasal 24 dan juga pasal 26 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009. Ya. Yang pertama, syarat umumnya yaitu WNI atau warga negara Indonesia, seseorang yang berjuang di wilayah yang sekarang menjadi NKRI, memiliki integritas moral dan keteladanan, berjasa terhadap bangsa dan negara, berkelakuan baik, setia, dan tidak mengkhianati bangsa dan negara, terus kemudian tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum, tetap karena melakukan tindakan pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun. Dan ada syarat khususnya. Yang pertama, gelar diberikan kepada seseorang yang telah meninggal dunia, semasa hidupnya pernah memimpin dan melakukan perjuangan bersenjata atau perjuangan politik atau perjuangan dalam bidang lain untuk mencapai, merebut, mempertahankan, dan mengisi kemerdekaan serta mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa. Tidak pernah menyerah pada musuh dalam perjuangan, melakukan pengabdian dan perjuangan yang berlangsung hampir sepanjang hidupnya, pernah melahirkan gagasan atau pemikiran besar yang dapat menunjang pembangunan bangsa dan negara, pernah menghasilkan karya besar yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat luas, memiliki konsentrasi, jiwa, dan semangat kebangsaan yang tinggi, dan yang terakhir, itu melakukan perjuangan yang mempunyai jangkauan luas dan berdampak nasional, dan lu pun bisa mengajukan sebagai pahlawan nasional berdasarkan pasal 30, 31, 32 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009. Ya, jadi harus ada verifikasinya, sama kayak lu kalau misalkan pengen dapat centang ya di YouTube gitu. Dan verifikasinya itu dilakukan sama pemerintah kita tercinta. Jadi begitulah serba-serbi Hari Pahlawan Nasional kita tanggal 10 November 2025. Kalau misalnya lu cek di Twitter, banyak banget yang menolak kalau misalkan Pak Soeharto itu diberikan gelar pahlawan karena berbagai macam peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi di masa pemerintahannya. Bahkan yang lebih mind-blowingnya lagi adalah banyak banget media-media luar yang memberitakan ini. Kayak misalkan dari AP News dengan judul Indonesia declares late dictator Soeharto a national hero despite outrage from right groups. Gimana tanggapan lu semua? Silahkan tulis di kolom komentar. Sepertinya ini akan menjadi pembahasan yang menarik kalau misalnya lihat dari bagaimana respon orang-orang. Nah, yang serunya adalah kalau misalnya cek postingan dari Walhi gitu ya, yang mana di sini udah jelas banget gitu, mereka menolak Soeharto menjadi pahlawan nasional. Banyak banget orang-orang di kolom komentarnya justru yang mendukung Pak Soeharto menjadi pahlawan nasional.
Soeharto pahlawan pemersatu bangsa dan pemerataan kesejahteraan dengan transmigrasinya. Ya transmigrasi nggak semuanya sih dirasakan sama orang-orang ya. Dukung Pak Harto jadi pahlawan, Bapak Haji Soeharto pahlawan, jenderal pahlawan kami. Siapapun yang menjadi pahlawan tidak masalah, yang penting dia berjasa pada bangsa ini. Saya menyesal ikut demo menurunkan Pak Harto tahun 1998. Wait, gue penasaran. Coba gue pengen, ya dikunci profil. Gue penasaran emang dia beneran ngomong kayak gitu, tampangnya itu udah tua atau justru masih muda, kan lucu gitu kalau misalnya beneran ya. Pertanyaan ini bukan sekedar tentang sejarah tapi tentang cara kita memandang makna kepahlawanan. Saya mendukung, ya begitu coy. Kalau misalnya lo cek di salah satu survei Drone Emprit ya di Twitter, cuma di Twitter doang, banyak banget yang menolak. Media sosial lain gitu ya selain Twitter, kebanyakan banyak yang mendukung. Ya, terlepas dari krismonnya, orang-orang susah gitu buat nyari minyak tanah ya sebelum adanya gas. Terus habis itu daya beli rendah gitu. Terus kemudian akhirnya banyak yang meninggal di tahun 98. Bahkan ada hate crime kepada salah satu suku sampai ya yang dipermasalahkan kemarin gitu, soal sejarah apakah ada pemerkosaan atau kagak. Itu semua terjadi waktu eranya Pak Soeharto. Terlepas dari itu, gimana tanggapan kalian semua? Silahkan tulis di kolom komentar. Gue rasa itu aja mungkin yang bisa gue sampaikan. Gue undur diri, sampai jumpa lagi. #AsKuskusko. Oh ya, bukan live streaming. Thank you banget